Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Qurratul Ahyun dari kelas 03 TPLM 002. Saya di sini akan menjelaskan pertemuan 2 yaitu tipe jaringan komputer. Memahami tipe jaringan komputer berdasarkan area yaitu ada 4. Yang pertama itu jaringan personal area network atau PAN. Jaringan yang berfungsi untuk berkomunikasi antara komputer dengan perangkat-perangkat lainnya, seperti handphone, speaker, printer, scanner, dan masih banyak lagi. PAN dikendalikan menggunakan otoritas pribadi. PAN memakai teknologi Wireless Application Protocol atau WAP dan Bluetooth. Port yang digunakan untuk jaringan PAN antara lain adalah USB dan Firewire. Teknologi dari personal area network salah satunya adalah Bluetooth yang dikenal pula menggunakan nama Piconet. Bisa menghubungkan lebih dari 8 perangkat menggunakan jaringan berbasis client server. Yang kedua itu ada jaringan wireless personal area network atau WPAN, yaitu jaringan area pribadi yang eksklusif dan berpusat di sekitar perangkat yang terhubung menggunakan media nirkabel. Umumnya, jangkauan dari jaringan ini lebih kurang 10 meter. Yang ketiga itu ada jaringan local area network atau LAN. Jaringan yang menghubungkan dua perangkat komputer personal atau lebih pada cakupan yang relatif dekat. Misalnya yaitu di gedung, di sekolah, kantor, warnet, lab, dan lain sebagainya. LAN juga memiliki karakteristik, yaitu memiliki kecepatan data yang semakin tinggi, mencakup wilayah geografis yang kecil, dan tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Yang keempat yaitu ada jaringan Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan yang luasnya meliputi satu kota serta beberapa wilayah di sekitarnya. Contohnya itu seperti jaringan ponsel, sistem telepon rumah, dan jaringan relay beberapa internet server provider atau ISP. MAN juga memiliki karakteristik, yaitu yang pertama mencakup daerah dengan kisaran luas 5-50 km. Banyak MAN melingkupi daerah sekitar perkotaan. Yang kedua, seperti halnya WAN, sebuah MAN biasanya tidak dipunyai oleh satu organisasi. MAN, komunikasi link, serta peralatannya umumnya dimiliki oleh suatu konsorsium pengguna atau bisa juga penyedia layanan jaringan yang menjual pelayanan pada pengguna. Yang ketiga, MAN juga sering difungsikan sebagai jaringan dengan kecepatan data yang tinggi untuk berbagi sumber daya dalam suatu wilayah. Sering kali juga MAN digunakan untuk menyediakan koneksi bersama jaringan lain dengan menggunakan link ke WAN. Yang kelima yaitu jaringan Wide Area Network atau WAN. Jaringan komputer yang mencakup area besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Ada jaraknya juga, jarak dari PAN itu 1-10 meter, kalau LAN itu 10-1000 meter, kalau MAN itu 10.000-100.000 meter, kalau WAN itu 100.000-1 juta meter. Yang kedua, kita memahami tipe jaringan komputer berdasarkan topologi. Topologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu topos yang berarti tempat dan logos berarti ilmu. Topologi adalah cabang dari matematika yang menyangkut tata ruang yang tidak berupa dalam deformasi dwi kontinu.
yakni ruangan yang dapat ditekuk, dilipat, disusutkan, direntangkan, dan dipilih tetapi tidak diperbolehkan dipotong, disobek, ditusuk, atau direkatkan. Ia muncul melalui pengembangan konsep dari geometri dan teori himpunan, seperti ruang, dimensi, bentuk, transformasi. Topologi jaringan komputer merupakan cara untuk menyambungkan satu komputer dengan beberapa komputer yang lain, hingga membentuk jaringan. Dalam sebuah jaringan komputer, tipe topologi yang digunakan akan berpengaruh terhadap kecepatan serta efisien dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan apa saja kelebihan dan kekurangan dari tiap topologi yang ada berdasarkan karakteristiknya. Pada dasarnya, topologi merupakan semacam peta dari suatu jaringan. Topologi jaringan dibagi menjadi dua jenis, yaitu topologi fisik dan topologi logika. Topologi fisik yaitu susunan dari komputer, kabel, juga lokasi tiap komponen pada jaringan. Sementara topologi logika itu menentukan informasi atau aliran data dalam jaringan. Dalam topologi jaringan terdapat dua istilah penting, yaitu yang pertama, simpul atau node merupakan perangkat yang terhubung ke jaringan. Sebagai contoh, sebuah simpul sama dengan komputer. Topologi jaringan berkaitan dengan bagaimana node dari suatu jaringan terhubung satu sama lain. Yang kedua yaitu paket merupakan pesan data yang dikirim melalui jaringan dari satu node ke node lain. Paket termasuk alamat dari simpul yang mengirim paket, alamat dari simpul paket yang dikirim, dan data. Ada beberapa contoh topologi jaringan, yaitu ada topologi bus. Topologi bus itu di mana node terhubung bersama dalam satu garis. Yang kedua itu ada topologi ring. Topologi ring itu bisa disebut juga topologi cincin. Dalam topologi ring, paket dikirim mengelilingi lingkaran dari komputer ke komputer lain. Setiap komputer mengetahui setiap paket untuk memutuskan apakah paket itu ditunjukkan untuknya. Jika tidak, paket tersebut diteruskan ke komputer berikutnya dalam lingkaran ring. Dan yang ketiga itu ada topologi star. Topologi star juga disebut topologi ini disebut star lantaran. Bentuk topologi ini sama dengan bintang, sebuah alat yang dikenal dengan nama konsentrator atau bisa berupa hub atau switch, berfungsi sebagai pusat, di mana semua personal komputer pada jaringan dihubungkan ke konsentrator ini. Menurut fisikawan, alam semesta ini akan selalu berkembang, dan administrator jaringan tahu untuk bisa menerapkan pada jaringan. Topologi star hanya cocok untuk jaringan kecil dengan beberapa komputer. Yang keempat, itu ada topologi tree atau topologi pohon, merupakan pengembangan atau generalisasi dari topologi bus. Media transmisinya adalah sebuah kabel yang memiliki cabang tetapi loopnya tidak tertutup. Topologi tree diawal dari sebuah titik yang dikenal dengan nama hidden. Dari hidden beberapa kabel ditarik menjadi cabang. Di masing-masing cabang terdapat beberapa terminal yang tersambung dalam bentuk bus, atau bahkan bisa membuat cabang lagi hingga jadi sangat rumit. Terdapat dua kerumitan pada topologi ini, yaitu karena ada percabangan, dibutuhkan cara untuk menunjukkan tujuan dari transmisi atau pengirim data. Yang kedua, diperlukan juga semacam mekanisme yang mengendalikan transmisi dari setiap terminal. Dan ada topologi mesh. Topologi mesh itu banyak koneksi antara masing-masing node di jaringan, seperti terlihat keuntungan topologi ini yaitu ketika ada kabel yang terputus, jaringan bisa memakai rute lain sebagai alternatif untuk mengirimkan paket data.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.